أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Ada seorang syekh di Saudi ini, nanti saya kembali lagi baca paragrafnya ya. Dia kebetulan mendatangi Mesir, tepatnya di Kairo, kota Kairo, dan dia ada acara di Iskandaria, sekitar 2-3 jam naik bus dari Kairo. Dia bilang waktu itu dia cerita, waktu dia mau pulang ke Saudi, kebetulan pesawat dia jam 7 pagi. Dia balik dari Iskandaria agak malam, dia telepon masjid yang dia ceramah di Kairo. Dia bilang saya mau, daripada saya ke hotel cuma 2-3 jam, saya mau tinggal di masjid saja. Tolong dibukain masjidnya. Dia bilang baiklah. Dia bilang saya tiba di masjid jam 3 kurang lebih, jam 3. Saya lihat masjid lampunya menyala, pintu terbuka, saya pikir sudah disiapin buat saya gitu. Dia bilang begitu saya masuk, cari nggak ada marbot masjid. Saya telepon, mati handphonenya. Maka saya lihat dari kejauhan ada orang di tempat imam lagi sujud. Saya pikir itu marbotnya. Saya dekatin, orang ini sambil nangis-nangis tempat sujudnya, lalu saya dekatin, saya mau tahu apa yang dia bicara. Ternyata dia bilang, ya Allah berikan saya rezeki, karena istri saya mau dioperasi, saya butuh uang. Kalau saya tidak salah ya, dia sebutkan 10.000 atau 20.000 jenih, pon Mesir ya. Ya 20 jutaan mungkin, 30 juta gitu. Saya lupa tentang jumlahnya, tapi kisah ini kisah yang benar disampaikan. Maka dia bilang, terus orang ini nangis-nangis berdoa dalam sujud. Sampai selesai salam, saya tanya dia, kenapa akhi? Ini orang Saudi ini tanya orang Mesir itu, kenapa? Dia bilang, demi Allah istri saya sekarang lagi di rumah sakit, besok harus dioperasi, kalau enggak divonis bisa meninggal dunia. Maka saya tidak punya duit segala macam, saya juga sudah pinjam sana sini enggak dapat. Lalu saya pikir saya masuk masjid berdoa sama Allah. Kata syekhnya, yang kau lakukan sudah benar nih, enggak usah minta-minta sama orang. Sujud aja, lanjutin sampai pagi. Maka dia bilang, sholatlah orang itu. Setelah itu, dia bilang saya sholat juga malam, masih ada waktu sekitar sejam sebelum subuh, saya tidur, saya istirahat. Azan subuh saya dibangunin sama marbot masjid. Syekh bangun, sudah azan. Dia bilang saya wudhu lagi, saya sholat qabliyah, fajar, 2 rakaat. Kemudian pas iqamah, saya disuruh oleh marbot masjid untuk maju. Silakan Syekh. Dia bilang enggak, suara saya masih enggak enak, saya kurang tidur gitu kan. Dia bilang enggak apa-apa, surah pendek Syekh. Ya. Maka Syekh bilang saya maju jadi imam. Dia bilang begitu saya jadi imam, saya sholat, habis salam, lagi balik berzikir, ada orang dari saf ketiga maju tiba-tiba. Dia bilang, Syekh, demi Allah, saya gara-gara dengar suara antum di masjid ini, dengar suara anda di masjid ini, maka saya turun. Saya tinggal di apartemen dekat masjid ini. Saya biasanya sholat subuh di masjid lain. Tapi karena saya dengar suara anda, saya biasa ikutin di YouTube. Kebetulan syekhnya ada ceramah di YouTube. Saya biasa ikutin di YouTube. Maka saya datang Syekh. Terus dia bilang, syekhnya bilang, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kata dia, Syekh saya mau minta tolong. Kata syekhnya apa? Dia bilang, saya ini punya uang zakat, jumlahnya 20.000 jenih. Jumlah ini persis seperti jumlah orang yang minta tadi malam. Ini kejadian nyata. Dan saya sudah lama mau keluarkan, istri saya selalu bilang, keluarkan, jangan kau tahan di rumah. Tapi saya bilang, saya ingin kasih ke tangan satu orang yang butuh supaya sekalian, saya nggak mau pecah-pecahin. Syekhnya tiba-tiba nangis. Kata dia, kenapa anda nangis Syekh? Dia bilang, tunggu sebentar. Syekhnya berdiri, cari mana orang yang tadi malam tahajud tuh. Rupanya ada di ujung saf. Dipanggil sama Syekh, kesini. Datang dia. Kata Syekhnya, kau tadi malam berdoa masalah apa? Dia bilang, demi Allah Syekh, istri saya masuk rumah sakit, saya harus biayai hari ini, harus operasi 20.000 jenih. Yang punya uang ini nangis juga. Jadi Syekh nangis, ya orang nangis. Ini orang yang punya hajat ini nggak ngerti. Kenapa kalian nangis nih? Kata Syekhnya, orang ini subhanallah, yang menjadi sebab atau salah satu sebab terjabah doamu. Dia punya zakat 20.000 jenih yang dia mau keluarkan. Dia butuh sekarang saya untuk berikan kepada orang lain. Saya harap diberikan kepada kamu. Dia bilang orang ini pun kasih 20.000 jenih. Saking gembiranya orang punya hajat ini, dia mengatakan, aku mencintaimu ya Allah. Contoh saja. Allah subhanahu wa ta'ala punya cara. Ya. Dan cara Allah sangat indah. Sangat baik. Kita cuma butuh keyakinan saja. Nggak butuh yang lain. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير